warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Karena di dalam akal yang sehat ada jiwa yang kuat. Masih tetap semangat kan hari ini? Ya, harus semangat ya, jangan pantang menyerah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, sudah berdoa semua di rumah? Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, sekarang kita memulai pelajaran pada hari ini. Hari ini kita memasuki pembelajaran kedua pada subtema 1. Ya, oke, baik. Sebelumnya, Ibu punya tayangan video setelah ini. Kalian simak ya videonya baik-baik. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kita berdiskusi di grup WhatsApp. Kemarin kita sudah mempelajari alat-alat musik daerah, lalu suku-suku di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemarin kita juga sempat membaca bacaan tentang pawai budaya. Nah, sekarang amati baik-baik gambar pawai budaya berikut ini. Kalau dilihat-lihat dalam gambar ini banyak sekali ya bangun datar. Nah, kali ini kita akan mempelajari segi banyak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Di sini saya punya 3 gambar. Kira-kira mana yang termasuk segi banyak? Oke, kita bahas satu persatu. Gambar nomor 1 termasuk segi banyak. Sedangkan gambar nomor 2 bukan termasuk segi banyak, karena bukan kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Gambar nomor 3 pun bukan segi banyak. Sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Banyak sekali ya ternyata segi banyak di sekitar kita. Nah, sekarang coba kelompokkan ke dalam tabel berikut ini. Amati benda-benda di sekeliling kalian dan tulis. Di sini contohnya buku termasuk segi banyak, sedangkan ban sepeda bukan segi banyak. Silakan kalian isi nomor 2, 3, 4, dan 5. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Nah, dari sini ada yang belum paham atau kurang paham atau masih janggal tentang segi banyak? Oke, kita perdalam lagi. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ciri-cirinya, bangun tertutup minimal memiliki 3 sudut, sisinya dibatasi oleh garis lurus. Di sini saya akan kasih contohnya. Contohnya adalah persegi panjang dan segi 6. Dapat kita lihat bahwa persegi panjang dan segi 6 itu termasuk bangun tertutup, memiliki minimal 3 sudut, dan sisinya dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan gambar ini, gambar lingkaran dan gambar tak beraturan ini tidak termasuk segi banyak. Karena kenapa? Karena tidak bangun tertutup, tidak memiliki minimal 3 sudut. Oke? Selanjutnya, keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangerang? Tangerang? Apa sih Tangerang itu? Kayak gimana sih Tangerang itu? Nah, Tangerang terdiri dari 7 buah bangun datar.
seperti pada gambar di samping. Seperti ini. Lalu, nah, di sini ada penari dan juga ada rumah adat. Kita bisa membuat gambar seorang penari dan rumah adat dari Tangerang. Penasaran? Sekarang coba kalian buat seorang penari dan rumah adat dari Tangerang. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Di sini ada tari Bungong Jumpa dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Di sini saya akan menayangkan gerakan berdiri. Seperti ini. Gerakan A. Coba praktekkan. Gerakan B. Gerakan C. Gerakan D dan gerakan E. Selamat mencoba. Di sini ada gambar Pak Samai berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Mari kita bahas satu persatu. Pak Samai berasal dari Maluku, rumah adat Baileu, tari lenso, pakaian adat tradisional baju cele, senjata tradisional parang salawaku. Pak Encep berasal dari Sunda, rumah adat Keraton Kesepuhan Cirebon, pakaian adat tradisional kebaya, tari merak, senjata tradisional kujang. Pak Made berasal dari Bali, rumah adat Candi Bentar, pakaian adat tradisional Bali, tari lengong, senjata tradisional keris. Pak Udin berasal dari Betawi, rumah adat kebaya, pakaian adat tradisional Betawi, tari yapong, senjata tradisional golok. Pak Nur berasal dari Jawa, rumah adat Joglo, Jawa Timuran,
lalu pakaian adat tradisional Pesaan, tari, remong, senjata tradisional celurit. Oh, ada bacaan. Ayo kita baca. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Samai dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Setelah kalian membaca tersebut, waktunya kalian menjawab soal. Nomor 1, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Apa yang dilakukan? Kerja bakti. Nah, nomor 2, 3, 4, 5 silakan dikerjakan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, mengidentifikasi segi banyak. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Yang ketiga, memahami dasar-dasar gerak tari. Sekarang jawab pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan segi banyak? Tari Bungong Jiumpa berasal dari mana? Yang terakhir, pakaian daerah dari Sunda disebut. Nah, tadi kalian sudah simak kan video yang sudah Ibu share. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada Ibu ya. Oke, selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.